apa kok ya? tipis, kok nggak pas potongannya, kayak gitu ya. Kayaknya kalau misalnya dijual juga nanti bekas apa daster gitu ya. Iya kayak sih. konotasinya. Oh halo, apa kabar? Sehat kan? Malam hari ini, iya memang karena hari ini kita lagi tag-nya malam. Jadi Deddy Romero mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan banyak sekali saran dan kritik untuk Optimis, obrolan seputar bisnis termanis ya, bersama Deddy Romero dan kerja bareng dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dan BPC HIPMI Bantul ya. Pastinya saran dan kritik selalu Deddy Romero tunggu dari teman-teman semuanya supaya ke depan podcastnya bisa memberikan banyak sekali inspirasi dan semangat untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke, hari ini sangat spesial banget. Kalau beberapa episode yang lalu banyak yang datang cowok-cowok, bapak-bapak ya, atau mungkin emas-emas. Hari ini spesial karena podcastnya di rumah kedatangan seorang ibu cantik. Wah, kenapa saya ibu-ibu ya? Karena udah ibu-ibu ya. Oke, berikan aplaus untuk sahabat saya, ada Miss Indri. Assalamualaikum. Cantik banget sih hari ini. Auranya ngebuka banget ya. Apa mungkin karena efek level 3? Oh, level 3. Enggak ngaruh juga ya. Udah turun kan? sih, alhamdulillah. Tapi ya tetap dengan protokol kesehatan yang menuntut kita untuk tetap keep healthy ya. Indri, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Dero. Aduh, nggak Terima terasa. kasih ya sudah diundang di acara. Ya masih proses belajar. Jadi Optimis ini adalah suatu tempat atau aja memang digunakan untuk sharing, untuk berbagi pengetahuan dan ilmu buat teman-teman yang sedang menekuni dunia entrepreneur seperti itu. Gak kerasa kita juga udah temenan hampir 3 tahun ya. Iya. Karena udah 2000, kita kenal tahun 2018 ya. 18 atau 17? 2018. Jadi ya. Indri ini, teman-teman yang di rumah, adalah juara lomba kewirausahaan pemuda tahun 2018. Bidangnya adalah bidang kerajinan, perdagangan dan jasa ya, kalau nggak salah ya. Oke. Waktu itu yang diangkat brandnya adalah kebetulan aku punya brand Ayomili namanya. Itu khusus concern di daur ulang jeans. Daur ulang jeans. Iya, jadi aku bikin suatu produk dari bahan baku yang memang dimanfaatkan bisa didapatkan di sekitar kita. Gitu. Jadi selain itu juga aku ingin mengedukasi gitu banyak teman-teman, khususnya ini karena mungkin aku backgroundnya berangkat dari ibu rumah tangga gitu ya. Jadi ini kok banyak sih barang-barang yang kira-kira masih bisa dimanfaatkan gitu. Ya udah aku coba aja ngulik di situ, ternyata aku lebih concern di bahan jeansnya itu. Kenapa sih milih jeans? Ya itu, karena kalau aku lihat jeans itu dari waktu ke waktu memang nggak ada matinya, nggak ada matinya ya. Modelnya selalu update terus meskipun dia sudah lama itu. Semakin laudel atau semakin lama semakin ini juga semakin, iya, yang penting kita bisa berkreasi aja dengan jeans itu, aplikatif. Jadi ya alhamdulillah sih sekarang apresiasinya banyak dari teman-teman di situ. Jadi udah aku concern di produk di jenis jeans aja udah. Kalau tadi memang awalnya ngelihatnya memang suatu limbah jeans yang akhirnya bisa perspektif menjadi suatu ide bisnis baru gitu. Terus akhirnya pengembangannya kan karena nggak mudah kan mengolah si jeans ini, kemudian harus membuat pola, kemudian harus menjahit, membuat model yang akhirnya harus sedemikian fashionable-nya kayak itu. Awal belajarnya dari mana, Andri? Nah itu jadi kan autodidak juga sih ya. Aku biasanya browsing gitu kan. Awalnya dulu kan sering lihat di internet, terus banyak masukan juga dari, kebetulan ada satu kiblatku itu untuk produk jeansku itu dari Jepang. Jadi di sana itu banyak sekali crafter kerajinan itu yang mengulik tentang bahan jeans. Jadi dibikin produk tas. Aku kan suka tuh pakai tas. Terus aku cari di
di Indonesia kok nggak ada ya, maksudnya yang produk-produk seperti itu. Mm-mm. Jadi kayaknya coba deh aku bikin yang seperti itu. Mm-mm. Ternyata bisa juga setelah aku koordinasi dengan, maksudnya aku dengan beberapa tim produksi gitu. Mm-mm. Kok bisa ya jadi ini, ya udah akhirnya memanfaatkan aja, kayaknya peluang deh di sini karena model fashion kayak tas jeans gitu kan masih jarang di sini di Indonesia gitu. Daripada aku beli di Jepang lumayan juga sih, nggak ada gitu yang model-model kayak gitu di sini. Jadi aku mencoba bikin produk yang nggak sama sih, maksudnya gimana ya? Dapat idenya dari sana, tinggal kita kembangin dengan apa yang jadi tren di sekitar kita kayak gitu ya. Karena memang selama ini kan saingannya kan kayak tas-tas KW gitu kan banyak banget kan gitu. Jujur aja aku juga kadang tadi terus jadi mikirnya juga karena jeansnya kan juga belinya kan biasanya untuk beberapa brand kan juga tidak musek ya, lumayan mehong, kemudian mungkin ada sedikit yang udah kekecilan atau mungkin gimana, akhirnya kan sayang kalau cuma akhirnya disimpan di lemari aja begitu ya. Iya, jadi akhirnya jadi suatu juga ide yang cukup menarik. Jadi itu bisa jadi peluang, bisa jadi untuk teman-teman yang lain, misalnya kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya barang atau khususnya jeans ya yang nggak kepake masih bisa dimanfaatkan, bisa dalam bentuk produk tas. Udah berapa lama sih mainan sama si kain jeans ini? Dari tahun 2016. Ih, udah lama loh, 5 tahun ya. Udah 5 tahun. Dan sampai kemana nih pangsa pasarnya? Apakah kalau tadi ide awalnya dari Jepang, kemudian bisa expand untuk jual ke luar negeri atau mungkin ke luar kota? Kalau untuk Ayu Milih sendiri sih masih di Indonesia aja sih khusus. Kalau misalnya keluar masih belum, karena memang aku memang mau concern edukasinya ya ke Indonesia aja dulu. Paling banyak itu Jawa, terus Sumatera, Kalimantan, Sulawesi juga udah pernah ada. Cuma Papua belum aja. Di sini mungkin insyaallah ya. Amin. Kalau ngomong soal tadi si Indri juga menyampaikan soal edukasi gitu ya. Apa aja sih yang dilakukan oleh seorang Indri supaya bahwa bisnis ini bukan orientasinya sekedar duit begitu, tapi bisa dikembangkan ke mungkin pemberdayaan masyarakat atau mungkin buat semacam workshop kecil-kecil untuk ngajarin ibu-ibu muda atau mungkin apalagi kayak PPKM kayak sekarang gini. Ya itu salah satu misi juga ya untuk Ayo Milih. Jadi nggak sekedar kita bikin produk jadi jual, tapi juga kita pernah bikin mini workshop gitu. Jadi memang ingin menyampaikan pesan aja sih bahwa kalau misalnya barang-barang yang sudah tidak terpakai, khususnya jeans itu bisa kita olah. Jadi Ayo Milih loh nih tempatnya di sini. Kalau misalnya kalian pengen fashion, pengen style yang berbeda, itu bisa loh datang ke Ayo Milih. Nanti kita bisa bikin custom stylenya atau kita sesuaikan. Jadi nanti ada konsultasinya juga. Bisa, misalnya aku pengen model tas seperti ini nih, nanti bisa dikonsultasikan. Jadi berbahan dasar jeans yang sudah tidak terpakai. Jadi kalau misalnya kalian punya barang-barang gitu ya, Ayo Milih lah tempatnya gitu, yang bisa kita kolaborasikan bareng-bareng ya. Bisa kita custom. Oke, kalau biasanya untuk mendapatkan jeansnya sendiri, si Ayu Milihnya memang beli dari orang jeans bekasnya gitu, atau lebih ke ini aku punya jeans terus tolong buatin dong gitu? Biasanya kalau kita lebih merespon dari jeans teman-teman, misalnya mereka udah nggak terpakai, difungsikan lagi, kita bantu untuk bikin produk baru jadi tas. Selama ini permintaannya seperti itu. Tapi kalau seandainya kita tidak menutup kemungkinan waktu di awal juga si Ayu Milih juga mungkin beli jeansnya, ada treatment khusus nggak? Karena mungkin kan itu kan bekas orang gitu bahasanya, terus akhirnya jadi produk yang steril. Ada treatment khusus nggak sih diperlakukan si jeans ini?
Ya, itu juga salah satu kendala ya dari Ayomili itu. Tapi kita selalu edukasi bahwa semua barang-barang yang kita terima itu sudah dalam bentuk udah bersih gitu. Jadi memang sudah melalui proses dipilih. Jadi nggak semua jeans itu kita terima. Jadi ada beberapa kriteria kategori yang memang bisa kita olah. Jadi kayak misalnya jeans yang sudah terlalu belel atau terlalu rusak itu nggak, ya maaf, itu belum bisa kita lah. Terus kalau misalnya mau kita produksi, kita sudah melalui proses pencucian juga. Biasanya kalau udah, kan aku ada beberapa channeling untuk ngedapetin maksudnya jeans yang bakal aku respon untuk produk baru. Itu melalui proses, jadi aku rendam dulu gitu dengan air panas khususnya. Terus ada beberapa chemical. Biasanya aku pakainya ini Baiklin, kalau enggak pakai Dettol, kalau enggak garam. Jadi pakai air panas, antiseptik ya. Iya. Terus habis itu dijemur, biasanya aku masukin laundry lagi. Gitu. Jadi nyucinya, bersihinnya itu sebelum jadi pola. Iya, sebelum. Jadi masih celana dalam bentuk jeans atau mungkin jaket ya. Oh gitu. Jadi nggak dibuat pola dulu. Enggak. Jadi masih dalam bentuk utuh gitu. Utuh celana dalam bentuk sesuatu, celana atau jaket kayak gitu ya. Baru nanti ada treatment khusus sampai akhirnya dipotong jadi pola. Kalau sudah jadi jahitan seperti ini pun juga masih dicuci lagi atau enggak? Enggak ya, jadi karena udah bersih ya. Jadi dia memang udah ya, insya Allah sudah bersih ya. Karena kan memang aku masukin laundry lagi tuh, kan udah mulai proses setrika dan sebagainya. Jadi memang benar-benar steril banget ya. Kemudian untuk harganya sendiri sampai kisaran berapa sih? Ya apa yang menentukan harga ini berbeda? Apakah ukuran, jenis jahitan, modelnya, atau seperti apa yang membedakan harga antara satu produk misalnya sama dompet nih, atau sama handbag, atau mungkin apa aja selain tas? Tas, handbag, ada handbag, terus? ada clutch, ada backpack juga, terus ada tas bahu juga. Itu yang membedakan biasanya apa? Kalau harga untuk kisaran harganya deh. Kalau untuk harga biasanya dari tingkat kerumitan kita bikin. Jadi kalau misalnya untuk produksi tas itu kan aku, jadi ini salah satu tips dari Ayomili itu, dia tuh merespon detail-detail dari celana. Jadi kayak misalnya bagian saku, terus bagian ritnya, terus bagian kantong belakangnya itu bisa dimodif gitu. Terus kayak misalnya gini, ini aku nggak menghilangkan, ini kan dari bagian pinggang ya, tempat sabuk ini kan. Aku nggak menghilangkan ini, jadi ini bisa dijadikan salah satu aksen gitu. Terus ini dari potongan perca aja sih kayak gini. Jadi ya improvisasi aja sih gitu. Pinter-pinternya main, apalagi ini digabungin sama kulit ya. Iya, kalau kulit asli nih kah? Ini kulit asli. Cocok. Jadi buat tutup ininya ya. Karena memang jeans itu yang cocoknya dengan padu-padannya dengan kulit. Dari beberapa aku coba itu aku paduin sama, ada sih permintaan, ada paduin sama batik, terus apalagi lurik gitu. Kayaknya kurang, nggak tahu ya, kurang cocok kayak gitu ya. Gitu. Kayaknya lebih mantap tuh kalau sama kulit, memang jeans lebih apa ya, pasangannya udah berjodoh ke kulit gitu ya. Iya, jadi kelihatan. Terus harganya untuk handbag kayak gini sampai berapa nih? Kalau ini aku jual mulai 200-an. Dari kalau misalnya dari tanpa kulit itu biasanya sekitar 100 ke atas. Mulai 100 ribuan. Kalau improve dengan kulit asli, kulit sapi kayak gini sampai harga 200-an. Jadi bisa 2 kali lipat ya, karena memang bahannya juga. Nah, angka segitu pakai jeansnya yang order atau dari tempatnya Indri? Bisa dari Ayomili, bisa dari pemesan. Tapi tetap harganya tetap segitu ya, jasanya?
Maksudnya ketika Iya. ketika orang ngasih jeansnya sendiri, apakah akan ada preferred price atau tetap sama? Kalau sebenarnya ada beda, cuma nggak jauh beda sih Nggak terlalu banyak. Karena kan di sini sebenarnya untuk ayam milih sendiri kan kita ngangkat apa ya value-nya gitu. Jadi memang ini tas jean yang limited gitu loh. Jadi jean ini juga aku bikin nggak sama, satu model satu dengan yang lainnya itu berbeda. Dengan ukuran, ukuran dan aksesorisnya. Aksesoris dan bisa dilihat juga sih nanti di Instagram itu tiap model kan pasti berbeda. Nah itu yang jadi nilai lebihnya dari Ayo Milih. Jadi kita nggak bisa sama satu produk satu dengan yang lainnya. Jadi yang membedakan dengan produk tas di luaran sana ya seperti itu. Makanya ya kita berani kasih harga karena memang ya kita beda. Ya benar-benar, jadi ada nilai value-nya di situ. Dari tadi kita ngomongin Ayo Milih, Ayo Milih, Ayo Milih. Sebenarnya apa sih yang menjadi apa ya? Alasan kenapa namanya Ayu Milih? Apakah Ayu Milih atau Ayu Milihnya milih banyak, mengalir? Ya, banyak ini atau Ayu artinya. apa? Ada yang bilang Ayo milih gitu ya. Terus Ayu Milih dalam milihnya kan mengalir juga Ayo bisa. milih bisa mengalir. Terus ada lagi apa suka orang ngomong? Sebenarnya itu jadi awalnya konsepnya nama Ayo Milih itu dari nama anakku yang pertama. Jadi dulu memang sempat pernah meninggal gitu. Oke. Aku kasih nama Ayo Milian. Jadi Ayu Milian. Laki-laki kan. Ayo Milian. Nah, setelah aku discuss dengan suami, ya udah bikin produk aja dikasih nama pakai Ayo Milih. Oh ya udah. Tapi basic makna dari si nama ini sebenarnya bukan dari Ayu memilih atau Ayu mengalir, tapi justru awalnya justru dari nama anak pertama. Iya gitu. Jadi kayak ada suatu apa ya, kayak suatu tanggung jawab aku gitu. Aku harus bisa membesarkan ini nih gitu. Jadi sampai sekarang gitu. Kalau misalnya aku nih dikasih kerjaan yang lain bidang apa, tapi jatuhnya ending-endingnya passionku di sini di Ayo Milih. Tetap aja ya kalau kemana-mana. Mesti dia kan orang akan ngelupnya bahwa Dri lu kok lucu kayak gitu. Ujung-ujungnya nanti cerita Ayo Milih ya kan, ketemu orang baru lagi, kemudian kemarin gayanya yang itu modelnya, sekarang kok lu pakai yang modelnya kayak gini ya, jadi Ayo Milih lagi kayak gitu ya. Dan aku tuh nggak kehabisan ide gitu loh kalau buat bikin Ayo Milih tuh rasanya tuh kayak aku menemukan dunia aku di sini gitu. Meskipun aku pernah sih sempat ditawarin misalnya kerja di sini, kerja di sana gitu untuk menanganin ini. Tapi nggak tahu sih lama-lama tetap aja baliknya passionnya ya ke situ iya, ya, Bu, ke ya. sini. Iya Dan sih. aku pun juga merespon misalnya bahan lain gitu ya selain jean tetap nggak bisa ya. Kenapa? Oh tetap ke jeans juga? Iya, nyoba harusnya. misalnya berkas daster gitu kan? Nggak bisa, pernah nyobain gitu pakai daster, motifnya bagus sih. Cuma ya kan kadang lucu ya kan, motif-motifnya atau mungkin warna-warnanya itu kan lucu-lucu ya. iya, aku pernah Oke. coba sih. Misalnya daster tuh motifnya kan bagus-bagus. Terus aku bikin apa Kok ya? tipis, kok nggak pas terus potongannya kayak gitu ya. Kayaknya kalau misalnya dijual juga nanti Bekas apa daster gitu ya. Iya kayak sih. konotasinya. Apa Ya ya, Allah. kurang wah. Iya benar-benar. Jadi Ya kan- gimana ya kalau orang mungkin dia ngomongnya spesial, kalau di rumah makan mungkin spesial ayam kampung. Iya. Terus dia tiba-tiba buat ayam goreng tepung yang pakai ayam negeri gitu. Mungkin ya rasanya bukan gue banget nih, bukan jelas gue banget gitu kali ya, Bo ya. Iya, kurang lebihnya Oke. gitu. Jadi aku pun juga ingin pengen sih yang pakai Ayo Milih itu memang dia tuh merasa wah ini loh aku pakai style Ayo Milih itu beda dengan yang lain gitu. Jadi ada suatu kebanggaan gitu loh. Jadi kamu nggak bakalan rugi deh gitu kalau pakai Ayo Milih karena memang ini limited banget. Jadi nggak semua orang pun Iya, juga. termasuk aku juga kebetulan juga punya produknya Ayu Milih nih, teman-teman. Termasuk handbag, kebetulan aku mau koleksi handbag. Termasuk handbag yang aku sayang-sayang, nggak tahu kenapa. Karena yang ngasih kamu mungkin kali ya. Iya. Jadi termasuk di dalam lemari handbag yang keluarnya mungkin kalau aku lagi pengen something kan kadang kita ke suatu tempat, ke suatu acara itu kan pengen yang Pengen. ada Orang lain tuh iya bisa nggak sih? oh, itu sih kayaknya itu ada suatu Padahal kemenangan bawanya sendiri ya. padahal bawanya
bajunya sih biasa, mungkin bukan sesuatu brand yang terkenal, atau mungkin celananya juga biasa, sepatu biasa, tapi karena pakai handbag yang itu memang lucu sih, unik iya. itu kan ada suatu Dan bener serius yang sendiri. handbag dari lo dulu tahun 2018 itu sekarang masih tersimpan dengan bagus loh. Terus pakai yang di dalamnya yang itu yang kayak micin itu apa namanya? Itu loh apa sih namanya? Pengawet itu. Iya, pengawet itu apa namanya? Yang bungkus kecil, kotak. Silikon. Ini silikon mah bahasa Hindu kali wah. Ya kayak gitu apa namanya? Silika gel. Hah? Silika gel. Silika gel. Nah, itu nanti kalau ini tak pindahin, terus nanti kalau udah selesai dibersihkan, terus tak masukin lagi, terus tak simpen lagi. Iya, dan perawatannya pun juga nggak rumit kok. Iya sih. Ya asal tangannya tetap, apalagi sekarang PPKM gitu kan, otomatis ketika pegang handbagnya kan tetap tangannya bersih kan, Bo. Iya. Kayak gitu juga. Aku juga bukan tipe orang yang seperti Yoyo yang suka mutil-mutil snack dimasukin ke handbag juga enggak, ya kan Yo? Melorok bocah. Gitu. Aku belum tahu namanya sih. Itu namanya Yoyo, bagian editing. Jadi kalau suaranya kamu yang kecil-kecil, iya, karena memang dia biasa dimainin perasaannya sama cewek-cewek. Terus nama seling di tali ulur gitu namanya akhirnya Yoyo. Gitu ya. Kemudian buat teman-teman yang mungkin penasaran nih, yang udah pada nonton podcastnya kita, yang pengen tahu alamat Instagramnya, mungkin bisa diperkenalkan di mana, atau mungkin akun pribadinya yang pengen mungkin ada workshop, dipanggil untuk melakukan pelatihan buat ibu-ibu atau Bisa. sekumpulan orang yang pengen memanfaatkan limbah jeansnya, di mana nih Indri, silakan. Kita punya dua akun. Jadi Mhm. yang satu khusus untuk produk, yang satu khusus untuk kegiatan. Ya itu lebih ke pribadi sih. Bisa follow Instagram ayomi.lee, ayomi.lee. Ayomi, mi-nya pakai E, A Y O M E titik Ayomi, MI. O M I. Iya. Oke, Ayomi. Ayomi.lee. Oke, Li-nya L E E, double E E. Kemudian kalau untuk pribadi, Ayomili Indri, ayomili.indri. Oke, nanti teman-teman bisa direct via Instagram tadi ya, Instagramnya Bisa. dari Indri. Buat teman-teman yang mungkin punya jeans, kemudian pernah belinya mungkin di Jepang, di US, atau mungkin di Eropa ya kan. Terus bingung, kira-kira biar ada tetap nilai store-nya, kalau dipakai mungkin badannya udah melar ya. Seperti aku ini kan jeans aku yang waktu zaman-zaman jadul ukuran lingkar per 28 30 kan nggak mungkin gue kepake lagi ya kan. Itu nanti mungkin bisa dijadiin salah satu produk yang nilai value-nya kan Iya. ininya jauh lebih tinggi begitu ya. Oke, Indri, mungkin teman-teman di rumah, terutama generasi milenial, ibu-ibu, mungkin tips supaya tetap bisa besar. Anaknya ada berapa sih? Aku dua. Dua ya, dua anak. Yang paling gede 11 tahun. 11 tahun. Yang SMP, kecil- SD? Enggak, SD kelas 5. Masih SD ya. Nah, dua anak, istri, punya bisnis, kemudian berinteraksi dengan masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat. Tipsnya Indri apa sih buat teman-teman atau milenial yang ada di rumah gitu, supaya tetap jadi kodratnya seorang wanita juga, bantu suami nyari duit, ngurus anak-anak, tetap bisa berprestasi gitu. Bukan perkara mudah loh. Iya sih. Tipsnya itu hatinya nyaman sih, nyaman, dan kita senang gitu. Kita senang melakukan, kalau misalnya kita melakukan sesuatu dengan nyaman dan senang gitu, itu nanti akan mengalir sendiri gitu. Jadi intinya apa yang kamu lakukan itu ya itu berdasarkan atas apa yang kamu suka gitu. Jadi jangan terpaksa. Iya, bener, setuju banget aku. Itu nanti akan mengalir sendiri. Jadi Betul. mengalir sendiri itu juga entah itu nanti dapat teman-teman yang baik, dapat ilmu juga dari Positif. banyak teman gitu. Jadi Dan nggak hanya rezekinya sekedar juga. materi yang kita Dapatkan. pikirkan, yang kita dapatkan. Jadi banyak hal gitu. Jadi itulah, kita suka dulu. Kita suka dengan apa yang kamu yakini gitu. Ya udah, go ahead aja lah. Iya, kalau aku sih ngerasa gitu, apalagi mood buster di pagi hari itu ngaruh banget loh. Kalau udah bangunnya aja udah bete, udah suntuk ya, wah bakalan seharian repot banget nih. Nah itu juga sih. Itu juga perlu di manage juga itu. Oke, kalau berbicara soal bisnis nih, si Ayu Mili tadi,
mimpi besar seorang Indri ke depan seperti apa sih untuk bisa dibilang limbah jeans yang mungkin sebagian orang ngapain sih, udah deh mendingan gue kasih ke orang aja daripada repot-repot gitu. Mimpi besar kamu seperti apakah punya galeri atau mungkin malah punya suatu komunitas di mana di situ banyak sekali ibu-ibu atau mungkin orang-orang yang kurang mampu, akhirnya kamu bisa berdayakan gitu? Iya, itu salah satu juga impian ya. Impian paling jadi ini kayak investasiku untuk hari tua juga ya. Nanti kan kita sebagai orang tua juga kan pasti akan ditinggalkan anak gitu kan. Kita ya aku berusaha untuk berinvestasi dari sekarang gitu. Aku juga pengen Ayah Mili itu besar. Ya nggak muluk-muluk sih, minimal aku punya suatu tempat yang settle, yang nyaman, di mana Ayah Mili itu punya tempat workshop. Terus di situ aku bisa bebas berkreasi, terus bisa mengundang banyak teman-teman, kita bercerita, sharing santai gitu. Tapi ada banyak manfaat edukasi. Jadi selain yaitu hobi, terus investasi untuk masa depan juga, ya bisa bermanfaat juga untuk masyarakat, untuk teman-teman. Jadi filosofi Jawa banget ya, tua, tenang, berbuat baik dengan orang, tapi tetap bisa membangun komunikasi yang bagus ya. Aduh kayaknya adem gitu ya, terus ngeteh, ngobrol, sambil menikmati produk-produk, ntar bikin apa lagi ya gitu. Jadi kayaknya itu suatu kayak ya mungkin orang lain, bagi aku sih itu impian gitu loh. Tapi kalau ngomongin kayak kita, kadang orang juga suka ini nanya, mungkin ada di fase ya kalau udah dewasa, kalau menurut saya itu orientasinya kita udah nggak ke materi lagi loh, Ndri. Tenang, ngejalanin hidup tenang, terus bisa sharing ilmu dengan orang, itu ada di fase yang bener-bener paling enak deh. Kayak sekarang, kayak pernah jadi kayak semacam curhat. Pernah nggak sih terus tiba-tiba ketemu orang sama mungkin dulu 10 tahun yang lalu kita ketemu lagi ngerintis usaha, terus ketemu lagi sekarang dia menceritakan omsetnya udah sampai ratusan juta, udah punya ini kucurut gitu. Tapi terus dianya, lo bisa membagikan ilmu apa aja sih untuk orang lain, terus dia nggak bisa jawab itu, kayaknya ada kepuasan tersendiri deh. Itu filosofi orang Jawa kali ya? Iya sih kayak gitu memang. Jadi memang tiap orang juga beda-beda ya. Ya harapannya sih ya semuanya bisa berjalan bareng gitu, antara materi, terus kepuasan batin untuk kehidupan pribadi, kehidupan di luar. Ya pengennya sih semuanya berjalan, tapi ya kembali lagi orang itu punya tujuan hidup masing-masing ya. Ada yang ngerasa dia nyaman ketika dia merasa tenang, hidup bahagia kalau punya uang banyak, bisa traveling ke luar negeri, atau mungkin bisa berbagi untuk orang, mengabdikan sebagian hidupnya untuk berbagi dengan orang, dengan berbagi kasih gitu kan. Beda-beda ya. Oke. Baik, terima kasih Indri untuk hari ini, ilmunya juga cukup inspiratif sekali, jadi cukup membuat tambahan ilmu di pikiran saya bahwa ketenangan itu jauh melebihi dengan apa yang kita miliki saat ini gitu. Sukses untuk Ayu Milenya, salam untuk keluarga, untuk putra putri ini saya belum sempat ketemu loh. Mungkin kapan putra semua, cowok semua. You paling cantik di rumah. Iya dong. Waduh, itu asal pajak lutisan ini ngomong. Berarti ngapain kalau anak cowok ya? Monopoli. Keren. Main apa itu? Main game. Aduh, aku raiso ya. Aku termasuk rontok bodoh soal apalagi HP miring gitu. Aku nggak gitu ngikutin. Mungkin kalau aku ke temanku kita mojok berdua sendiri kali ya. Iya, lutisan atau mungkin menikmati es cendolku ya. Kita ke salon aja. Aduh, capster salon itu yang pakai kaos hitam. Oke, teman-teman, pelajaran hari ini yang bisa Didi Romero ambil selain kisah inspiratif dari seorang Indri, dari Ayu Mila adalah lebih melihat ke sekitar kita, bahwa sebagai makhluk hidup secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, kita setiap hari adalah menciptakan sampah. Nah, mulai saat ini harus lebih bijak memisahkan mana sampah yang bisa kita olah menjadi suatu produk dengan nilai value yang tinggi seperti ini, seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari Ayu Mile, ataukah sesuatu sampah yang sifatnya adalah organik yang akan terurai oleh bumi ataupun alam semesta.
Terima kasih Indri dan terima kasih Sama-sama, buat teman-teman Pak Dewi. yang Terima kasih. selalu setia gabung di Optimis, obrolan seputar bisnis termanis. Bye bye. Nah. Thank you. Yeay.